Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabatku semua yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah, pada kesempatan kala ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Semoga sahabatku semua dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, rizki yang melimpah, kesehatan senantiasa di kandung badan, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan jalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua dalam rangka mediumisasi tentunya sahabat ya. Mediumisasi kali ini kami akan mengangkat tema terkait adanya request. Terkait apa sih kira-kira yang menjadi penyebab makhluk gaib bangsa jin ini terkadang ngikuti bangsa manusia. Itu poinnya sahabatnya akan coba kita angkat. Namun obrolan yang terbangun nantinya, pesan saya, karena ini mediumisasi sahabat ya. Jadi isi pembahasan ataupun penggalan informasi dari sisi gaib. Maka dari itu harapan saya, ambil saja sisi benang merah guna menambah wawasan pengetahuan kita. Semoga kita semua tambah pengetahuan dan gak kalah penting terhibur dengan adanya tambah wawasan. Maka dari itu jangan kemana-mana sahabat ya. Tonton video ini sampai selesai karena saya akan panggil mediator. Ya, mediator Bang Faiz kemari ya. Pasang mic dulu Bang Faiz. Iya. Oke, ya, bersiap saja. Selamat malam. Malam. Kalau boleh tahu, muslim atau tidak ini? Tidak muslim. Tidak. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke. Kalau boleh tahu sosok Anda seperti apa? Jin berwarna merah dan bertanduk. Jin berwarna merah dan bertanduk. Oke, ya. Kalau boleh tahu kurang lebihnya umur Anda sudah berapa? 4.000 tahun. 4.000 tahun. Oke, ya. Oke. Nggak apa-apa kala ini ngobrol bareng saya? Tidak apa-apa. Iya. Sebelum ini pernah atau belum diajak ngobrol bareng manusia dengan cara dimasukkan ke raga mediator? Sudah sering. Sudah sering? Oh, iya. Biasanya atau yang sudah pernah terjadi, Anda dipanggil, diajak ngobrol oleh bangsa manusia, kalau boleh tahu dalam rangka apa itu? Mencari informasi. Oh, mencari informasi. Biasanya seputar informasi apa yang digali oleh bangsa manusia sebelum ini? Seputar asal-usul jin, asal-usul raja saya iblis. Oh, begitu ya. Oke. Biasanya seperti itu yang kepingin dicari tahu oleh bangsa manusia ya. Oke. Sekarang ngobrol bareng saya. Begini yang kepingin sedikit saya obrolkan bareng Anda tentunya ya. Anda pernah atau tidak mengikuti bangsa manusia? Tentu pernah. Pernah. Anda pernah tidak saat Anda mengikuti bangsa manusia, ada bangsa jin lain juga yang ikut gabung mengisi atau ikut dengan bangsa manusia ini? Pernah terjadi atau tidak? Pernah. Tentu pernah. Oh, itu biasanya penyebabnya apa atau dalam rangka apa jin lain bisa ikut masuk juga ke dalam diri manusia ini? Yang pertama, apabila saya contoh menempati raga manusia,
Lalu datang jin lain juga menempati badan yang sama. Ada dua faktor. Apa itu? Biasanya manusia tersebut memiliki sifat yang kotor. Oh, memiliki sifat yang kotor si manusia ini. Yang kedua, biasanya jin tersebut menyukai manusia tersebut. Begitu ya. Kurang dan lebihnya seperti itu. Iya. Itu waktu Anda ikut bangsa manusia, tadi kan pernah juga mengalami ada jin lain yang ikut menempati raga si manusia ini. Dua tadi faktor penyebabnya. Biasanya karena pemikirannya kotor, dan satunya lagi seperti yang sudah Anda terangkan tadi. Begini. Biasanya atau yang sudah pernah terjadi lebih tepatnya itu jin lain yang ikut menempati raga manusia yang pernah bersama Anda itu jenis sosoknya seperti apa? Biasanya banyak sekali jin ya. Ada dari bangsa siluman, ada dari bangsa ya seperti ya jin kuntilanak, pocong dan lain-lainnya. Gitulah ya. Tapi yang utama karena dalam diri manusia ini ada sifat yang kotor begitu ya. Sangat betul. Oh, begitu. Pernah nggak terjadi atau Anda pernah melihat atau mengetahui dalam diri manusia itu ada faktor jin yang mengikuti si manusia karena faktor menuntut ilmu? Apakah berkemungkinan terjadi begitu? Biasanya yang menempati raga manusia tersebut jenis jinnya biasanya dari bangsa siluman. Karena dia menuntut ilmu atau yang lain-lain. Seperti itu ya. Oke. Kalau seseorang menuntut keilmuan terkait yang mungkin bekerja sama dengan bangsa siluman tadi, seperti yang Anda sebutkan. Kalau si manusianya nanti sudah meninggal, jin yang bersekutu guna untuk keilmuan ini biasanya langsung putus keluar atau dia mencari keturunan daripada si manusia yang menggunakan ilmu tersebut. Apabila manusia ini telah mati, tergantung pada perjanjian apa yang dibuat pada bangsa siluman tersebut. Oh, gitu ya. Tergantung perjanjian di awal begitu ya. Apabila biasanya perjanjiannya ada kontrak. Biasanya kalau manusia itu mati, maka bangsa siluman tersebut maka akan pergi. Ada juga pada saat manusia itu mati, maka dia akan mencari keturunan daripada manusia ini. Oh, seperti itu. Jadi menurunlah kepada keturunannya ya. Benar. Iya. Kalaulah itu, ya begini. Kalaulah andai kata ada bangsa jin itu yang membuat kontrak dengan bangsa manusia, lantas berdasarkan adanya turun-temurun, itu biasanya sampai turun ke berapa itu masa kontrak itu habis? Biasanya 7 turunan saja. 7 turunan. Oh, artinya turunan ke-8 itu biasanya sudah terlepas putus dari kontrak tersebut ya? Benar. Oh iya. Apa hal lagi yang bisa Anda sampaikan terkait hal itu? Kalau kiranya ada yang bisa dibagi cerita kepada saya, nggak apa-apa, biar saya dengarkan, saya saring tentunya. Ya. Kalau kami dari bangsa jin, tidak ada ya berselisih dengan jin-jin yang lain. Apabila kami di satu raga ada 2 jin, saya yang pertama, maka saya tidak mempermasalahkan masalah tersebut karena kami memiliki tugas masing-masing. Tugas masing-masing ya. Oke. Sepengalaman Anda atau sepengetahuan Anda, ada pernah yang terjadi itu sampai berapa jenis jin mengikuti atau menempati bangsa manusia dari beberapa faktor, unsur, penyebab dan tujuannya begitu loh? Kalau tempat yang pernah saya tempati, manusia tersebut memiliki 2 jin pengikut. Oh begitu. Ada juga yang memiliki hingga 100 jin pengikut, dan saya pernah melihat itu. Pernah melihat? Benar sekali. Itu yang Anda lihat, manusia sampai ada ratusan bangsa jin pengikut itu dalam rangka apa, kalau boleh sedikit dibagi tahu? Yang pertama, 1 jin 1 ilmu. Ibaratnya 1 jin tersebut bertugas mengumpulkan uang. 1 jin tersebut bisa ya
disebut kiriman sebagai santet dan yang lain-lain. Seperti itu. Ada juga jin berilmu kebal melindungi manusia tersebut. Ada jin yang ya menarik, kalau dia berdagang menarik pelanggan. Begitu ya. Dan lain masih banyak sebagainya. lainnya. Iya. Oke. Saya agak tertarik dengan tadi cerita Anda. Kalaulah tadi manusia yang pernah Anda lihat itu, dia memiliki keilmuan bekerja sama dengan bangsa jin. Sehingga banyak adanya jin yang menghuni dalam diri manusia dengan beraneka ragam motif dan tujuannya tadi. Saat manusia memiliki keilmuan bekerja sama dengan bangsa jin, lantas tadi cerita Anda kan ada bangsa jin juga yang kiriman masuk ke dalam diri si manusia ini. Mungkin tentunya kiriman ini konotasinya nggak baik dong, guna-guna ataupun santet, padahal dia punya jin keilmuan juga. Apakah di dalam itu nggak bentrok begitu? Tentu bentrok. Tentu bentrok. Tergantung kekuatan daripada jin kiriman dan jin si apa ini Dari keilmuan ini dari ya. keilmuan tersebut. Begitu. Ya. Maka yang Dari kalah mana? atau yang menang itu apa yang terjadi? Apabila yang kalah, maka dia akan kembali. Keluar artinya. Benar. Seperti itu ya. Itu. Jadi kalau jin keilmuan yang menang, dia yang bersarang tinggal. Jin pengganggu atau kiriman ini dialah yang keluar begitu. Benar ya. sekali. Oh iya. Dari sekian banyak yang pernah Anda lihat tadi kan cerita kepada satu sosok manusia yang memiliki atau dihuni oleh ratusan bangsa jin. Jenis jin apa dari ratusan jin ini yang menurut Anda itu paling tinggi kelasnya kala itu? Jenis jin genderuwo. Genderuwo. Biasa dipanggil oleh bangsa manusia ialah genderuwo. Gitu, genderuwo. Tinggi besar begitu ya. Benar sekali. Iya. Bukan hanya karena dia tinggi besar, tapi karena keilmuannya juga yang kuat. Ilmunya pun kuat ya. Oke. Sepengetahuan Anda saat si manusia tadi yang dihuni oleh ratusan bangsa jin ini dengan ya mungkin latar belakang dan faktornya yang beraneka ragam, si manusia ini sakit-sakitan atau enggak sepengetahuan Anda? Sepengetahuan saya, manusia tersebut lebih sering mengurung diri di rumah. Oh, lebih sering mengurung diri. Kalau ya sakit-sakitan saya kurang mengerti, tapi yang saya lihat dia berbadan kurus, memiliki badan yang sangat pucat. Begitu. Jadi mengurung diri dan badannya pun pucat begitu ya. Benar sekali. Iya. Kalau Anda pantau si manusia ini itu apa faktor penyebabnya? Mana tahu Anda bisa sedikit cerita begitu loh. Sedikit demi sedikit sukma manusia tersebut ditarik, energinya terus ditarik Oleh bangsa jin ini. dari bangsa jin tersebut. Setiap jin harus berbagi. Maka apabila ada 100 jin, maka dari satu manusia tersebut mereka berbagi energi. Terkuras dong energi manusia ini. Tentu sangat. Iya. Dan Mengkhawatirkan juga ya. Dan saya sangat melihat itu apabila energi dari manusia tersebut ditarik. Seperti terhisap begitu ya. Terhisap, terkuras akhirnya. Oke. Jadi tadi cerita di awal, jin yang berdasarkan perjanjian keilmuan contohnya bakal turun-temurun. Itu kan menurut Anda itu sampai 7 turunan biasanya. Itu 7 turunan biasanya itu ke anak laki-laki saja atau bisa ke anak perempuan? Baik, tergantung pada tadi perjanjian tersebut. Apabila ada anak laki-laki pun bisa, dan anak perempuan pun bisa. Dan apabila keturunan dari manusia tersebut yang telah meninggal memiliki keturunan seorang anak laki-laki, maka bisa jadi dia yang menempati. Dia sebagai wadah baru Gitu ya. dan memiliki kontrak terbaru lagi. Apabila keturunan kedua ini tidak memiliki sama sekali anak, maka terputuslah kontrak tersebut. Begitu. Iya. Pernah nggak Anda melihat apa yang terjadi bila mana makhluk gaib bangsa jin yang memiliki kontrak dari pihak pertama turun ke pihak kedua, tapi pihak kedua ini dia menolak? Apa yang terjadi? Maka disitulah terjadi bentrok.
Bentrok. Bentrok dari antara manusia dan dari bangsa jin tersebut. Dia ingin menolak karena dia bisa kita sebut dia orang yang muslim, beriman tinggi, karena ayahnya memiliki sosok jin tersebut dan ingin keturunannya harus memiliki jin tersebut. Apabila anak laki-lakinya tidak mau, maka tergantung siapa yang terkuat dari mereka bertarung. Oh, jadi ada, kalau bahasa kita tarung dulu lah begitu ya. Oh, iya. Jadi artinya memang tidak semua keturunan itu bisa menerima turunan daripada ilmu yang ada jinnya di dalamnya. Tentu itu ya? saja. Itu benar sekali. Iya. Itu kan dia menolak. Bagaimana dan apa yang terjadi bila mana dari turunan entah yang kedua, ketiga ataupun yang keberapa tidak menyadari adanya warisan ataupun ya peninggalan turunan bangsa jin daripada orang-orang di atasnya, itu apa yang terjadi pada si manusia ini kalau dia tidak menyadarinya? Baik. Pada saat umur 1 sampai 15 tahun, dia belum akan mengerti. Dia akan belum mengerti bahwa dia memiliki jin peninggalan dari orang tuanya. Orang tua tersebut. Sejak umur 16 sampai ke atas, maka jin tersebut akan memulai aksinya seperti memimpikan. Gitu. Memberitahukan manusia, gitu memberitahukan ya, walaupun hanya lewat mimpi. Iya. Iya. Itu sepengetahuan Anda. Kalau jenis-jenis bangsa jin yang faktor seperti itu, keturunan, itu lebih tepat kalau menurut Anda atau pandangan Anda, sifatnya itu positif atau negatif? Ada yang positif dan juga ada yang negatif. Seperti itu ya. Iya. Apalagi yang bisa Anda ceritakan terkait faktor-faktor jin keturunan atau penyebab manusia disukai oleh bangsa jin yang bisa dibagi. Baik. Pada saat manusia tersebut akan menghadapi kematiannya, mau itu dari jin yang positif ataupun jin yang negatif. Satu contoh, jin dia tidak muslim tapi memiliki aura positif. Dia jin sama non muslim tapi dia memiliki aura negatif. Dia akan terpengaruh pada saat kematiannya. Kematiannya kalau saya lihat sangat sakit sekali. Susah begitu. Sangat susah. Mengenaskan begitu. Iya. Itu penyebabnya apa kalau menurut pandangan Anda? Nah, itu yang saya tidak mengerti. Oh, tidak bisa menyimpulkan ya. Tidak bisa menyimpulkan. Iya. Kalau saya berpendapat terkait fenomena ini, itu mungkin bagian sedikit contoh gambaran hukuman atau dosa atas yang diperbuatnya, bersekutu dengan makhluk gaib. Mungkin Allah mempersulit sakaratul mautnya. Mungkin sih itu, kalau menurut yang saya pahami. Oke. Umur Anda sudah banyak tadi ya? 4.000 tahun. Iya, 4.000. Iya. Di luar alam saya, di luar alam kami bangsa manusia, di sana ramai atau bagaimana di alam Anda? Tentu sangat ramai, karena saya tidak tinggal di bumi pada saat ini. Saya kembali ke langit. Oh, seperti itu. Kembali ke atas begitu ya. Dan menunggu ditugaskan kembali. Oh, seperti itu. Iya. Selama Anda mendapatkan tugas itu, Anda sendiri merasa senang atau merasa terpaksa? Saya tidak bisa mengatakan saya terpaksa, karena itu sudah tugas kami temurun-temurun. Oh, turun-temurun begitu. Nah, ya. Oh, iya. Tidak ada kata terpaksa. Maka apabila sudah ditugaskan, maka itu kewajiban saya yang harus dijalani. Benar. Iya. Apakah pernah Anda melihat, contohnya begini loh, seseorang diikuti oleh banyak kalangan bangsa jin bersarang dalam tubuhnya, lantas dia itu mampu konotasinya itu dianggap menjadi orang pandai. Pernah terjadi nggak kasus seperti itu? Itu ya pernah, tapi beberapa kali saja saya lihat. Oh gitu ya.
Artinya kepandaian si orang ini nantinya jin ini juga yang ikut nimbrung di dalamnya atau bagaimana? Benar sekali, itu tidak lain tidak bukan. Apabila manusia ini terkecuali ada karomah, kalau manusia biasa tidak akan pernah bisa menyentuh gaib. Begitu ya? Tidak pernah bisa, terkecuali ada bantuan daripada bangsa jin. Apabila dikonotasikan bahwa dia orang yang pintar, ada manusia yang datang, satu contoh ada barang hilang, dia ingin memberitahukan, maka dia akan menugaskan jin tersebut. Menugaskan jin tersebut di manakah barang itu berada, maka jin tersebut akan membisikkan kepada manusia dan manusia akan mengatakan pada. Oke. Jadi intinya berdasarkan yang Anda pahami itu, bangsa gaib ini tidak bisa disentuh tanpa adanya ikatan atau jalan dalam diri si manusia ini karena adanya energi gaib begitu ya. Seperti itu. Terkecuali si manusia ini golongan yang berbeda, dia memiliki, kalau bahasa Anda tadi karomah seperti itu ya. Oke. Ya. Memang tidak semua bangsa manusia itu yang seperti itu. Adalah tentunya ya, positif negatif itu pasti tentunya ada. Maka keilmuan itu pun ya ada ilmu hitam, ada ilmu yang putih ya. Oke. Yang paling unik pernah Anda jumpai atau tidak? Makhluk gaib bangsa jin yang mungkin saat menampakkan sosoknya itu sosok seperti apa yang menurut Anda itu paling unik atau paling aneh begitu? Sosok yang pernah saya lihat, sosok yang sangat unik itu ialah tuyul. Oh, gitu ya? Apa yang bikinnya? Ya, mengapa sangat unik? Karena dia kecil, botak, bertelinga panjang, hanya memakai popok saja, berlari-lari seperti itu. Itu ya. Jadi menurut Anda pun bangsa gaib juga. Menurut Anda itu unik dan aneh begitu? Ya, atas makhluk gaib tuyul begitu ya? Karena saya lihat semua yang wajar-wajar saja. Tapi apabila saya melihat itu makhluk sepertinya saya, ya unik aja. Terkadang suka mengejek saya juga. Saya pun jengkel. Anda pernah diejek oleh tuyul itu? Tentu pernah. Kalau boleh sedikit dibagi tahu, ejekan yang ya mungkin dilakukan oleh oknum tuyul ini seperti apa sehingga Anda merasa jengkel itu? Ya, dia mengejek saya tidak bisa keluar dari raga manusia tersebut untuk memegang si tuyul itu. Terkecuali manusia tersebut mati, baru saya bisa keluar. Gitu ya? Iya. Okay. Dengan menjulur-julurkan lidahnya dan menarik kupingnya dan mengejek-ngejek saya. Oke. Ini terkait makhluk gaib jin tuyul, sepengetahuan Anda. Yang Anda lihat itu tuyul itu seperti apa secara komplitnya begitu dalam pandangan Anda? Ya, seperti anak kecil, ya seperti manusia, tapi hanya saja dia ini lebih ke apa ya? Mini begitu. Ya, badan yang putih, botak, bertelinga panjang dan tidak normal seperti bangsa manusia. Itu. Bertelanjang kaki, hanya memakai popok saja. Telinganya panjang, itu matanya merah begitu. Ada tanduknya enggak? Sepenglihatan Anda. Saya tidak melihat tanduk. Tidak melihat tanduk. Tidak melihat tanduk. Tapi saya tidak tahu tuyul-tuyul yang lain. Kurang dan lebihnya. Iya. Itu yang bisa Anda gambarkan tentang sosok tuyul begitu. Tidak tua, tidak muda, saya lihat sama rata semua. Sama rata. Kalau Anda gambarkan muka daripada si tuyul ini identik muka anak-anak atau muka orang dewasa mukanya? Lebih ke anak-anak. Lebih ke anak-anak ya. Iya. Sudah berapa jenis tuyul yang pernah Anda lihat itu? Ada 3. Seperti apa saja yang Anda lihat? Ya, seperti itu semua. 3-tiganya yang menurut Anda lihat itu pun tak jauh beda begitu? Tidak jauh beda. Oke. Ya. Sedikit terkait tuyul. Apakah Anda pernah melihat tuyul ini dia punya komunitas atau punya pimpinan atau punya raja atau bagaimana? Kalau itu saya tidak mengerti. Tapi biasanya tuyul itu dipakai oleh manusia untuk ya pesugihan dan lain-lain. Kekayaan tentunya. Iya. Pernah nggak Anda mengetahui tuyul itu dipakai guna untuk nyakiti orang? Pernah atau enggak?
Itu saya belum pernah melihat. Belum pernah melihat ya. Oh, iya. Sedikit pesan atau pertanyaan dari saya kepada Anda. Kalaulah manusia tidak kepingin atau tidak diinginkan supaya tidak diikuti oleh makhluk gaib, rupanya harus bagaimana menurut yang Anda pahami? Mana tahu Anda punya pendapat. Kalau menurut saya, hiduplah yang bersih, jangan hidup yang kotor. Ya, tentunya tingkatkan sebuah keimanan Anda sebagai, kalau Anda orang Muslim, tingkatkan keimanan Anda kepada Tuhan Anda. Kalau Anda non-Muslim, sama juga, tingkatkan juga. Ya, saya tidak tahu kalau non-Muslim apa. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sesuai keyakinan masing-masing kepada Tuhan Anda juga. Iya. Sudah cukup banyak apa yang Anda sampaikan kepada saya. Namun walaupun seperti itu, tentunya ya saya hanya menyimak dan saya saring tentunya. Ya, mohon maaf bila mana beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkesan menjadi beban buat Anda. Tidak ada beban di saya. Tidak ada ya. Ya, alhamdulillah. Saya hanya menyampaikan informasi yang bisa saya berikan saja. Oke. Ya, di penghujung tentunya makasih atas obrolannya. Sekarang Anda boleh keluar dari Raga Mediator ini. Ya, saya hanya bisa mengucapkan selamat malam. Iya, Salam kembali. Ya, monggo keluar. Oke sahabatku semuanya ya, itulah proses mediumisasi, sedikit menelusuri dan menggali dari sisi gaib terkait apa penyebab manusia itu diikuti oleh bangsa jin, sahabat ya. Itulah sedikit obrolan yang terjadi ya. Harapan saya lagi-lagi obrolan atau informasi yang didapat tidak usah dipercaya seutuhnya. Ambil saja sisi benang merah guna menambah wawasan pengetahuan kita dalam kehidupan ini, dan semoga kita semuanya terhibur dan tambah wawasan. Itu sahabat ya. Di penghujung bila mana ada tutur sapa, bahasa, perilaku, atau ya mungkin penggalan informasi kurang mendalam, ataupun panjenengan semua kepingin diangkatkan tema-tema yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar atas video ini. Mana tahu nantinya bisa kami periksa, bisa kami realisasikan. Di penghujung akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Semoga channelnya makin berjaya.